Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Densa Putri dengan NIM F1S1 21111 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas laporan proyek saya mengenai analisis konsep TAM pada kepuasan pengguna Instagram dengan mata kuliah Statistika Terapan dan dosen pengampu Bu Ulfa Khaira Eskom Mkom. Lanjut permasalahan, di sini saya mengambil aplikasi Instagram. Instagram adalah suatu jejaring sosial yang mempunyai tujuan untuk membantu penggunaannya untuk membagikan foto atau video kepada pengguna lainnya. Di zaman sekarang, rata-rata anak remaja pasti mempunyai aplikasi yang bernama Instagram. Bahkan para anak muda tersebut seringkali mencari uang melalui Instagram dengan cara menjadi selebgram lalu open endorse atau berjualan lalu dibagikan melalui akun yang satu ke akun yang lainnya. Dalam laporan ini, saya akan meneliti bagaimana analisis konsep TAM pada kepuasan terhadap aplikasi Instagram melalui kuesioner Google Form yang telah saya bagikan terlebih dahulu. Dengan total responden yaitu 40 orang dari kalangan usia 19 sampai 21 tahun. Selanjutnya, variabel yang saya gunakan yaitu X1.1, X1.2, X1.3, X2.1, X2.2, X2.3, X3.1, dan seterusnya. Dengan skala yang saya gunakan yaitu skala 1 sampai 4, di mana skala 1 yaitu sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 setuju, dan skala 4 sangat setuju. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian saya ini, yang pertama, H1-nya mengenai kemudahan pengguna Instagram mempengaruhi signifikan terhadap kepuasan pengguna Instagram. H2-nya, kegunaan Instagram berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna Instagram. H3, norma sosial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna Instagram. Dan H4, faktor-faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna Instagram. Selanjutnya, modal SEM. Saya akan menjelaskan model SEM. Model SEM ini mengacu pada model struktural yang digunakan dalam analisis SEM untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian saya. Selanjutnya kita uh, langsung saja buka Smart LS, klik Now Project. Di sini agak loading. Selanjutnya kita bikin nama project Instagram. Lalu kita import data file. Lalu kita pilih dataset akhir. Sini saya sudah memasukkan datanya ke dalam Excel. Lalu kita tunggu saja. Maka akan muncul nama serta eh, kita ubah binary ke metrik. Lalu kita import. Kita tunggu. Maka di sini akan muncul datanya. Kita bisa melihat min, median dari data tersebut. Lalu kita back. Lalu kita ke dataset akhir.
Lalu kita pilih modal IP-nya LSM, kita buat dengan model nama kuasaan Instagram. Maka akan muncul seperti ini variabel-variabelnya, lalu kita drag dari x1.1 sampai x1 dengan cara menekan Ctrl Shift, lalu kita drag, lalu kita bisa ubah nama variabelnya sesuai keinginan kita. Di sini saya akan mengubah menjadi kekuasaan pengguna. Kita bisa mengatur sendiri supaya rapi, lalu kita ulangi x2 sampai x2.1 sampai x2.3 kita buat di sini penggunaan. Lalu kita rapikan, maka ulangi lagi caranya. Sini saya kasih nama normal Rusia, lalu x4 dan kasih nama Oke, di sini Y1-nya kita kasih nama user certification. Lalu kita akan membuat connect dari variabel 1 ke user certification dengan cara mengklik connect. Lalu kita hubungkan. Setelah itu kita tekan calculate. Lalu pilih PLSM algorithm. Lalu kita pilih path. Lalu kita start calculation. Maka akan muncul angka-angka seperti tampilan di layar. Setelah itu kita balik ke laporan. Kita pertama akan melihat dari outer model terlebih dahulu. Maaf, saya nolak. Jadi di teknik analisis data pada penelitian menggunakan sampel S yang dilakukan melalui dua tahap uji, yaitu pengukuran outer model dan uji model struktural atau inner model. Model pengukuran ini menjelaskan bagaimana diukur dan dapat diandalkan atas valid serta reliable dengan melihat validasi konvergen, validasi diskriminan, dan reliabilitas konsep. Uji validasi konvergen ini dilihat dari loading factor yang memiliki nilai setiap indikator dengan nilai yang telah ditentukan sebesar 0,7 atau lebih tinggi dan nilai AVE atau average variance extract yaitu nilainya 0,5 atau lebih tinggi. Selanjutnya kita buka sampel S1 tadi, lalu kita lihat construct reliability dan validity. Di sini kita dapat melihat AVE-nya berapa. Di sini terlihat bahwa AVE-nya di atas 0,5, maka dapat disimpulkan indikator tersebut valid dan reliable. Selanjutnya kita akan melihat loading factor. Di sini saya sudah
membuat tabel loading factor, dapat dilihat bahwa variabel yang memiliki loading factor di bawah 0,7 ada di dalam tabel tersebut, eh, tetapi loading factor dengan 0,5 sampai 0,60 masih dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator memiliki tingkat validitas convergence yang baik. Lalu kita akan melihat uji validitas diskriminan. Kita akan buka diskriminan validity. Maaf, loading. Kita buka yang cross loading. Nah, eh, dapat bisa dapat disimpulkan bahwa semua indikator dan variabel telah memenuhi kriteria eh, untuk memenuhi uji validitas diskriminan. Uji validitas diskriminan ini menunjukkan indikator-indikator yang terkait dengan satu variabel lantaran memiliki nilai cross loading yang lebih rendah dari variabel lainnya. Di sini kita lihat X1-nya 0,6, 60 lebih tinggi daripada eh, indikator lainnya dan 0,809 lebih tinggi daripada nilai sebelahnya, 0,6 lebih tinggi daripada sebelahnya. Selanjutnya kita lihat X2-nya yaitu 0,7 lebih tinggi daripada nilai yang lainnya, 0,8 lebih tinggi daripada lainnya, dan 0,654 lebih tinggi. Selanjutnya kita lihat di X3 0,877 lebih tinggi daripada nilai variabel sebelahnya, lalu 0,9 lebih tinggi daripada nilai sebelahnya, 0,8 lebih tinggi juga. Lalu kita lihat di X4-nya yaitu 0,7 lebih tinggi daripada yang lainnya, 0,770 lebih tinggi, 0,904 lebih tinggi daripada sebelahnya. Lalu kita akan melihat Y1-nya yaitu 0,6 lebih tinggi daripada nilai sebelahnya, lalu 0,84 lebih tinggi daripada sebelahnya, dan 0,884 serta 0,82 lebih tinggi daripada nilai sebelahnya. Lalu kita akan melihat hasil uji validitas reliabilitas dengan cara membuka sampel S, lalu kita buka construct reliability. Oke. Di sini kita menggunakan cara composite reliability dapat disimpulkan bahwa di tabel ini bahwa nilai composite reliability-nya di atas 0,7, maka dinyatakan memenuhi standar karena memiliki nilai di atas 0,7 dan dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya kita akan melihat kita ke hasil uji struktural atau inner model, di mana uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel ke variabel lainnya atau variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen sebagai variabel eksogen dan variabel dependen sebagai variabel endogen. Apabila nilai R² 0,75 dinyatakan bahwa model dikategorikan kuat. Apabila nilai R² 0,5 dinyatakan kategori sedang atau moderat, dan 0,25 dinyatakan dikategorikan lemah. Jadi kita buka saja di sini R². Kita dapat melihat bahwa nilai R² di sini yaitu di atas 0,5 dan dapat kita simpulkan bahwa kategori model di sini yaitu
sedang atau moderat. Selanjutnya kita akan melihat uji F-square. Nah, di sini uji F-square ini digunakan untuk mengukur pengaruh relatif dari setiap variabel eksogen atau variabel independen terhadap variabel endogen atau variabel dependen. Selanjutnya, kita akan melihat uji hipotesis dengan cara back, lalu calculate, lalu kita pilih bootstrapping, lalu kita pilih start calculation. Kita tunggu saja sampai proses runningnya selesai. Maka akan muncul seperti ini, lalu kita pilih total effect. Nah, maka dalam tabel tersebut akan muncul nilai p-values dengan nilai yang di tabel. Kita dapat menyimpulkan bahwa yang memiliki nilai signifikan itu nilai yang kurang dari 0,50. Jadi bisa kita lihat bahwa yang signifikan itu hanya satu, yaitu mengenai indikator kegunaan, sedangkan yang lainnya itu tidak signifikan. Maka pada uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa H1 itu mengenai faktor-faktor eksternal dengan nilai p-values 0,050, maka hipotesis 1 tidak diterima sikap terhadap kemudahan pengguna aktual teknologi aplikasi Instagram. H2-nya dengan nilai p-values 0,037 kurang dari 0,05, maka hipotesis 2 diterima atau signifikan terhadap penggunaan aplikasi Instagram. Lalu mengenai kemudahan pengguna dengan nilai p-values 0,063 kurang dari melebihi dari 0,05, maka hipotesis 3 tidak diterima. Mengenai norma sosial pada aplikasi Instagram. Lalu H4 nilai valuesnya itu 0,934, maka lebih dari 0,05, maka hipotesis 4 tidak diterima persepsi penggunaan terhadap faktor-faktor eksternal atau terhadap pengguna aplikasi Instagram. Lalu kita akan melihat kesimpulan. Kesimpulan, sorry. Maaf. Jadi, pada kesimpulan ini, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap kepuasan pengguna Instagram, yang persepsi pertama mengenai kemudahan pengguna, sebagian responden percaya bahwa menggunakan aplikasi Instagram agak sulit dimengerti mengenai fitur yang ada di aplikasi Instagram. Lalu persepsi kedua mengenai kegunaan Instagram, sebagian besar responden merasa bahwa menggunakan aplikasi Instagram dapat memberikan manfaat bagi pengguna dan sangat membantu pengguna untuk menemukan konten yang menarik. Lalu persepsi yang ketiga mengenai norma sosial, mungkin sebagian besar responden tidak mempengaruhi bagaimana berinteraksi di aplikasi ini, tapi digunakan secara personal saja.
Lalu persepsi keempat, faktor-faktor eksternal. Mungkin sebagian besar responden merasa puas dengan pengalaman pengguna Instagram dan aplikasi ini dapat memenuhi harapan serta kebutuhan pengguna. Lalu pada uji validitas keperejan dapat dilihat dari setiap variabel memiliki nilai di atas 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa indikator di dalam kuesioner valid dan reliable. Lalu dari loading faktor kita dapat melihat bahwa eh, ada loading faktor yang memiliki nilai 0,7 tetapi eh, nilai loading faktor yang memiliki memiliki nilai 0,50 sampai 0,60 itu masih dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator memiliki tingkat validitas kepercayaan yang baik. Lalu kita lihat dari uji validitas diskriminan, semua indikator dan variabel memenuhi kriteria untuk memenuhi uji validitas diskriminan. Lalu kita lihat eh, pada uji validitas diskriminan menunjukkan indikator yang berkaitan dengan satu variabel latar memiliki nilai cross-loading yang lebih rendah daripada variabel lainnya. Lalu, pada hasil uji hipotesis, nilai yang signifikan yaitu ditandai dengan kurang dari 0,05 bahwa dapat kita lihat tadi bahwa yang memiliki nilai kurang dari 0,05 yaitu hanya satu, yaitu mengenai kegunaan fungsi Instagram tersebut. Lalu dapat disimpulkan dari hasil laporan saya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengguna merasa puas dengan kegunaan aplikasi Instagram dan faktor persepsi fungsi aplikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengguna aplikasi tersebut. Eh, Begitulah hasil laporan proyek saya mengenai konsep analisis kepuasan TAM pada pengguna aplikasi Instagram. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.